Simak liputannya. Kasus sate beracun yang menewaskan seorang bocah di Bantul, Yogyakarta ternyata dilatar belakangi persoalan asmara. Wanita berinisial Na, 25, sebagai terduga pelakunya sengaja mengirimkan sate sianida untuk pria pujannya bernama Tommy karena sakit hati. Namun, sate beracun tersebut bukan disantap targetnya. Sate ayam yang bumbunya sudah ditaburi sianida tersebut justru dimakan anak dan istri driver ojek online yang mengantarnya karena pria yang menjadi target sate beracun tersebut tak ada di rumah. Akibatnya, bocah berusia 10 tahun tewas akibat menyantap sate beracun tersebut. Setelah melakukan penyelidikan selama 4 hari, akhirnya kepolisian pun menciduk Na, 25, dari rumahnya. Jumat, 30/40/2021. Ditangkap di hari ulang tahun. Na diketahui ditangkap di hari ulang tahunnya yang ke-25 pada tanggal 30 April tahun 2021. Na ditangkap di rumah Cepoko Jajar RT 3, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Saat rilis pers di barang bukti, tulisan Nani lahir tanggal 30 April tahun 1996. Dirreskrimum Polda DIY Kombes Pol Burkan Rudi Satria mengatakan, Na ditangkap tanggal 30 April tahun 2021 di rumah. Saat itu, dikatakan jika Na ditangkap di Potorono. Eni Wulandari, 50, tetangga samping rumah Na mengatakan, pada tanggal 30 April lalu Na mengunggah kue ulang tahun di status WhatsApp. Saat itu, Na mengunggah ucapan terima kasih. Story ada kue ditulis terima kasih. Sempat posting bahasa Inggris. Terima kasih thank you for apa itu bahasa Inggris, kata Eni saat ditemui di rumah Nani Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2021, seperti dilansir dari kompas.com. Eni menjelaskan, penangkapan Na terjadi pada tanggal 30 April tahun 2021 malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Awalnya Eni mengira yang datang penagih utang atau debt collector. Saya juga kaget. Malam Sabtu itu, Jumat malam, ada mobil. Suami saya bilang itu ada mobil. Kirain mobil dia beli punya rental terus ada debt collector, kata Eni. Pak RT ungkap status pernikahan Na. Ketua RT 03, Cempoko Jajar, Sri Mulyo, Piyungan, Agus Rianto, memberikan keterangan mengejutkan soal hubungan Na dengan pria bernama Tommy. Menurut Agus, Na adalah warganya yang sudah ia pun mengaku kenal sosok Tommy. Bagaimana tidak, Na dan Tommy rupanya telah menikah siri. Tinggal di sini sudah 1 tahun. Na kan istri sirinya Tommy. Dulu waktu silaturahmi ke sini berdua. Waktu itu Mbak Na sempat telepon orang tuanya. Kemudian orang tuanya bilang ke saya nitip anak saya mau tinggal, katanya. Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2021. Meski tak menunjukkan bukti keduanya telah menikah siri, Agus percaya keduanya telah menikah secara agama. Ibunya, Na, bilang kalau sudah menikah secara agama. Kalau menunjukkan bukti enggak, cuma menunjukkan KTP saja. Di sini kan ada peraturan. Kalau warga baru wajib lapor, sambungnya. Namun, ayah Na, Maman, 45, memberikan keterangan lain. Ditemui tribunjabar.id di Dusun Sukaasih, Desa Buniwangi, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Maman mengatakan bila putrinya tersebut masih gadis atau single. Ia tidak mengetahui perkara asmaranya selama ini, terutama dengan polisi yang disebut-sebut menjadi sasaran pengiriman sate beracun tersebut. Belum berkeluarga, masih sendiri, masih gadis keneh, ujar Maman saat berbincang dengan Tribun, Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2021. Terkait status pernikahannya ini, Tribun belum berhasil melakukan konfirmasi kepada Tommy yang disebut sebagai suami Sirina. Sosok Na dikenal sebagai sosok yang baik oleh lingkungan tempat tinggalnya baik di Yogyakarta maupun Majalengka, Jawa Barat. Ketua RT 03, Cempoko Jajar, Sri Mulyo, Piyungan, Agus Rianto mengatakan Na adalah sosok yang baik. Pria 40 tahun itu pun sempat kaget atas kasus yang menimpa Na. Ia tidak menyangka Na bisa melakukan hal tersebut. Ia sempat kaget, karena kan Mbak Na orang baik. Setahu saya kerjanya di kosmetik, bukan di salon. Karena kesibukannya, jadi jarang berkomunikasi dengan warga.
Kemarin waktu menempati rumah pertama juga mengundang warga untuk minta doa, ujarnya dilansir dari kompas.com. Hal senada diungkapkan Eni Wulandari, 50, tetangga samping rumah Na di Bantul. Menurut Eni, Na dikenal baik dan mau bergaul dengan tetangganya. Baca juga, pengirim sate beracun disebut sebagai istri siri dari target pembunuhan. Hanya saja dia maklum kesibukannya yang bekerja dari pagi hingga malam membuat kurang bergaul. Setiap hari berangkat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, pulang pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Setahu saya Mbak Nana, panggilan Na di rumah, kerja di kosmetik, pulangnya malam. Berangkat pagi pulangnya malam, kata Eni. Diakuinya, Na tergolong baik dengan tetangga sekitar. Meski diakuinya, usianya masih muda dan bekerja dari pagi sampai malam sehingga jarang bergaul. Eni mengaku sering berkomunikasi dengan Na melalui gawai seperti telepon maupun aplikasi. Dia mau sosialisasi ikut di kampung tapi karena kesibukannya, ikut arisan tapi memang nggak bisa berangkat. Ikut 3 kali ini, ucap Eni. Baca juga, sosok Na pengirim sate beracun sianida di Bantul, dikenal pendiam dan jarang cerita soal asmara. Opan Sopandi, 43, tetangga Na di kampung kelahirannya di Majalengka mengungkap wanita berusia 25 tahun tersebut merupakan sosok yang hangat. Meskipun jarang pulang dan ketika pulang relatif singkat, Na terbilang ramah dengan para tetangganya itu. Teh Na itu orangnya someah, ramah, kalau pulang, ya biasa, nyapa gitu. Sama anak-anak kecil juga suka ngasih uang, ujar Opan Sopandi, Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2021. Namun, Opan mengaku tidak mengetahui secara terperinci aktivitas Na di Bantul, tempat merantaunya itu. Begitu juga dengan sifatnya saat berada di Bantul. Yang pasti, kalau di sini mah someah. Tahunya Teh Na di sana teh kerja. Tapi enggak tahu, kerja apanya mah, jelas dia. Sementara Maman, ayah Na mengatakan Na merupakan sosok gadis yang tertutup. Jarang dirinya atau anggota keluarga lainnya mendapatkan curahan hati dari Na ketika berada di rumah. Tidak cerita cinta dengan polisi, orangnya pendiam soalnya. Kalau di rumah diam saja, di rumah paling 3 hari terus berangkat lagi ke Yogyakarta.